Berjumpa kembali Bapak Ibu Saudari-saudara, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan, para pendengar setia Renungan Mutiara Pagi, dimanapun Anda berada. Semoga Anda boleh memasuki awal pekan hari ini dengan penuh syukur dan tentu saja bahagia. Hari Senin tanggal 7 Juni 2021. Saya Agus Cesar mengajak Bapak Ibu Saudari-saudara merenungkan Injil Matius bab 5 ayat 1 sampai 12. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada suatu hari Yesus naik ke atas bukit sebab melihat orang banyak. Setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Lalu Yesus mulai berbicara, menyampaikan ajaran ini kepada mereka. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya demi kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kalian, jika demi aku kalian dicelah dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, sebab besarlah ganjaranmu di sorga. Sebab para nabi sebelum kalian pun telah dianiaya. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak Ibu Saudari-saudara, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, para pendengar setia Renungan Mutiara Pagi dimanapun Anda berada. Seringkali saudari-saudara, kita mendengar, kita membaca, atau bahkan kita sendiri yang mengucapkannya kepada orang lain, satu frase atau kalimat ini, jangan lupa bahagia. Jangan lupa bahagia. Sejenak kalau kita pikirkan kalimat itu saudari-saudara, rasanya benar juga ya. Sebab kalimat itu, jangan lupa bahagia, memberi kita suatu inspirasi, memberi kita daya, memberi kita sebuah penyegaran bahwa kebahagiaan itu tidak datang dari luar diri kita. Bahwa kebahagiaan kita itu tidak ditentukan oleh situasi dari luar. Kebahagiaan itu ditentukan oleh hati yang bersyukur. Hati yang bersyukur adalah hati yang bahagia karena percaya akan penyelenggaraan Tuhan yang bijaksana, penyelenggaraan Tuhan yang benar, yang baik dalam hidup. Karena itu saudari-saudara, memang menjadi bahagia itu tidak ditentukan apakah kita sudah memperoleh segala harapan kita, menjadi kaya, sukses, menjadi hidup tanpa hambatan, segala sesuatu lancar, enak, dan sebagainya. Bukan itu. Sebab kalau itu menjadi standar atau tolok ukur untuk menjadi bahagia, percayalah, dunia ini akan dipenuhi oleh orang-orang yang stres, bukan orang-orang yang bahagia. Hari ini saudari-saudara, Tuhan Yesus
menyampaikan dalam khotbah di atas bukit sabda bahagia. Pertanyaan yang mungkin layak kita atau saya sampaikan di awal adalah, dari manakah sumber kebahagiaan kita? Sudah saya singgung di awal renungan ini, mestinya kebahagiaan kita itu perasaan bahagia, dan karena itu seringkali kita saling mengingatkan jangan lupa bahagia. Itu datang dari dalam, dari hati yang penuh syukur, dari hati yang sungguh bergantung dan percaya akan penyelenggaraan Tuhan yang bijaksana di dalam hidup. Kalau demikian saudari-saudara, maka sabda Yesus hari ini menjadi mudah sekali, gampang untuk dicerna, gampang untuk dipahami. Nampaknya secara manusiawi ini susah. Tidak mungkin orang menjadi bahagia kalau mendengarkan kata-kata Yesus tadi yang nampaknya mustahil untuk kita. Bayangkan Bapak Ibu kalau Tuhan Yesus katakan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Mungkinkah orang miskin bahagia dalam pandangan duniawi kita? Berbahagialah orang yang berduka cita. Mana ada orang berduka itu bahagia? Hampir susah kita terima Bapak Ibu Saudari-saudara bahwa orang, mohon maaf buku saya jatuh, orang menjadi bahagia justru saat dia sedang mengalami duka cita. Namanya berduka itu pasti sedih, pasti susah. Tapi itulah yang menjadi bahan permenungan kita. Lanjut, kita mendengar berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Berbahagialah orang yang murah hatinya. Berbahagialah orang yang suci hatinya. Berbahagialah orang yang membawa damai. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh karena kebenaran. Bagaimana mungkin dianiaya tapi merasa bahagia? Yang ada itu sakit hati seringkali. Sekali lagi, dalam kacamata manusiawi kita, betapa tidak mudah untuk menerima, mencerna kata-kata Yesus ini. Tetapi saudari-saudara, kalau kita melihat dalam kacamata iman, memang menjadi bahagia itu bersumber dari hati penuh syukur, hati yang percaya akan penyelenggaraan Tuhan. Jadi bukan orang lain, bukan situasi dari luar yang membuat kita bahagia, tapi hati kita yang percaya akan Allah dan segala kebijaksanaannya, Allah dan segala penyelenggaraannya dalam hidup. Karena itu menjadi tidak mustahil memahami, menghayati apa yang Yesus sampaikan. Sebab ketika kita menghayati saudari-saudara bahwa kebahagiaan itu bersumber dari hati yang penuh syukur, di situ daya rohani mengalir. Sehingga situasi-situasi di luar tidak akan menjadi penghalang orang untuk bahagia. Miskin mungkin saja, tapi itu bukan alasan untuk tidak bahagia. Sedang berduka, sedang mengalami pergumulan, beban berat, itu bukan alasan untuk tidak bahagia. Sedang mengalami penganiayaan, sedang mengalami dirugikan oleh orang lain, itu bukan alasan untuk tidak bahagia. Karena kebahagiaan itu berasal dari hati yang penuh syukur. Ketika kita mampu bersyukur, kita mempunyai kekuatan rohani untuk berbahagia di hadapan Tuhan. Karena Tuhan menganugerahkan segala kebaikan dalam dirimu, menyelenggarakan hidupmu, menyelenggarakan seluruh perjalanan hidup kita dengan bijaksana, sehingga bukan hal-hal di luar diri kita yang akan menentukan
perasaan bahagia kita, tetapi kepercayaan kita kepada Tuhan yang penuh kasih dalam hidup. Maka soal hal-hal yang bersifat duniawi, fisik dan sebagainya yang bersifat material bukan menjadi standar, bukan menjadi tolok ukur untuk menjadi bahagia. Ketika Anda mampu memberikan senyum kepada orang lain, senyum yang lahir dari hati yang penuh syukur, Anda bahagia, orang lain juga mendapatkan saluran atau suntikan energi positif untuk bahagia. Demikianlah saudari-saudara, hidup ini dengan segala suka dan dukanya dapat kita jalani dengan bahagia kalau kita percaya akan Tuhan yang menyelenggarakan hidup kita dengan bijaksana. Jadi, jangan lupa bahagia. Karena menjadi bahagia memang sangat tergantung pada hati penuh syukur, bukan dari orang atau situasi di luar diri kita. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita selalu. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau menyelenggarakan hidup kami dengan sangat bijaksana. Hari ini Engkau bersabda agar kami senantiasa berbahagia, justru menurut tolok ukur-Mu, bukan menurut tolok ukur manusiawi, tolok ukur dunia. Semoga kami mampu memiliki hati yang penuh syukur, sebab dari hati yang penuh syukur kami akan mengalami rasa bahagia karena percaya akan penyelenggaraan-Mu yang bijaksana, karena percaya bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami, karena percaya bahwa Engkau selalu beserta kami. Semoga sepanjang hari ini kami senantiasa berbahagia dan menularkan rasa bahagia itu kepada orang-orang di sekitar kami, di rumah, di tempat kerja, atau dimanapun kami berada. Engkaulah Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita. Segala rencana, karya, dan pelayanan kita hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.